ya. Diawali dengan pengguntingan kita. Udah masuk belum? Masuk. Tuhan, ini tanggal 31 Agustus hari itu. Saya wanita terakhir. Lalu saya berusaha nego sama pemiliknya. Pemiliknya juga orang besar, uangnya nggak besar, saudara, yang punya perusahaan sudah kapalnya itu ada kali 30-an besar-besar, kalau udah punya kapal besar duitnya banyak sih. Shalom, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, pertama-tama saya ucapkan selamat kepada GBI Gandari City bisa mendapat yang baru, karena ada firman berkata sia-sialah orang yang menjaga atau membangun kota ini kalau bukan Tuhan. Ya, kita terus terang kita harus pertama-tama bersandar kepada Tuhan. Tadi saya dengan Pak Isan sudah cerita. Terus terang saya bisa di sini, ini saya rasa mujizat Tuhan, rencana Tuhan. Yang mestinya yang ini hari ada di sini adalah Pak Iko. Pak Iko ada halangan, ya kondisi badannya kurang enak, sakit, lagi istirahat. Nah, terus digantiin Pak Paul. Tapi Pak Paul ada tugas keluar kota.
Ya tinggal saya diteleponin Pak Paulus malam-malam, ada waktu nggak? Padahal saya sebetulnya ini hari sudah banyak acara. Saya harus ketemu seseorang yang bukan ini uskup, sebetulnya saya akan ketemu nanti siang. Ya jadi ya nanti saya bisa sharing sedikit. Terus terang saya kaget, saya bisa disuruh datang ke sini. Tapi setelah saya tadi masuk sini, ini ada dorongan Tuhan. Karena ya saudara-saudara ketahui, saya ini dilahirkan di keluarga yang tidak mengenal Tuhan. Saya dibesarkan ya ke gereja pernah, karena menyenangkan calon mertua waktu itu untuk pacaran. Saya ke gereja. Setelah itu saya ada kesempatan keluar negeri sekolah ke Jepang. Saya ada 5 tahun di Jepang sekolah, dan setelah saya pulang saya nggak pernah ke gereja lagi. Istri saya kalau ke gereja pergi sendiri. Saya hanya di rumah, dan Sabtu kalau persekutuan saya cuma jemput istri waktu itu. Nah akhirnya hidup terus begitu. Akhirnya saya kecanduan obat tidur. Saya kalau tidak minum obat tidur saya tidak bisa tidur. Akhirnya saya minum tiap hari. Banyak pendeta-pendeta ke rumah saya, ayo ke gereja. Saya bilang enggak, kamu orang nyanyi tepuk tangan jigra-jigra kayak orang gila, saya bilang. Akhirnya saya terus berlanjut, tapi tepatnya Tuhan itu baik mengasihi saya. Tepatnya tanggal 13 Maret tahun 82. Ya di rumah saya waktu itu saya kebetulan ditugaskan di Surabaya. Jadi saya bikin satu akuarium yang besar, saya pelihara ikan yang mahal-mahal. Tiap hari saya yang rawatin itu ikan, karena orang stres ya. Akhirnya waktu 13 Maret tahun 82 tidak sengaja saya lagi cabutin itu rumput-rumput. Tangan saya ketempel. Kalau lampu neon ini kan ada trafo balas namanya yang warna hitam, itu ketempel tangan kanan saya. Terus turun itu aliran listrik terus ke kanan kiri saya. Saya ketarik ke dalam akuarium. Saya bilang ini kali saya mati pasti. Tapi saya ingat hamba-hamba Tuhan ya bilang ada Tuhan. Saya berteriak minta tolong, Tuhan Yesus tolong saya. Saya terlepas. Akhirnya saya masuk lihat anak-anak lagi ketawa-tawa. Terus saya ketemu di sini, saya, "Mah, besok mama ke gereja ya?" "Iya," dia bilang. Terus saya akhirnya beli semua ke gereja. Udah sejak pulang dari Jepang 10 tahun gak pernah ke gereja lah. Nah, pertama ke gereja di sana. Akhirnya tapi saya belakangan tahu istri saya 1 minggu sebelum saya ke Jamal Listrik itu, dia ke gereja sendiri, dia nangis di gereja. Dia minta suaminya duduk di sebelahnya. Benar-benar seminggu kemudian saya duduk di sebelahnya. Kita beri kemuliaan Tuhan. Akan masuk ke prosesi perayaan ulang tahun gereja kita yang ke-9. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kami mohonkan untuk kesediaannya kepada Bapak Pendeta Arwan Cokro untuk memimpin kita dalam pemotongan kue